Ada syahid, ada masyhud. Ada yang bersaksi, Ada yang disaksikan. Jadi hati-hati dengan ada istilah yamuto. Artinya Allah juga, Allah semua. Hati-hati memahaminya. Jangan keliru paham. Karena orang dikatakan bersahadat itu harus ada syahid, harus ada masyhud. Jadi saya kembali tekankan tadi suatu analogi tadi. Syahadat itu seumpama pondasi. Salat itu seumpama tiang. Puasa itu seumpama dinding. Zakat itu seumpama perabot, isi bangunan, isi rumah. Haji seumpama atap yang menaungi semuanya. Jadi harus dinaungi oleh haji. Apa itu haji? Haji itu ya mengenal Allah, syahadat tauhid, mengenal Rasul, syahadat Rasul. Jadi semua itu dinaungi oleh ma'rifat, baik syahadat, baik sholat, baik zakat, baik haji harus dinaungi oleh ma'rifat semua. Kalau tidak ma'rifat juga. Jadi kita bilang, selima rukun ini kait mengait. Jadi saling keterkaitan. Tidak mungkin juga sempurna kita memahami rukun Islam pertama atau syahadat kalau tidak ma'rifat, tidak haji. Maka ada orang-orang di sini itu haji, masuk pergi haji. Salat itu tiang. Salat itu adalah tiang agama. Salat tiang agama. Siapa yang melaksanakan salat, ya dia menegakkan agama. Siapa yang tidak salat, ya dia meruntuhkan agama. Zakat, ya itulah harta benda kita, isi rumah, termasuklah perabot rumah tangga. Jadi pemberian kita sedekah, zakat, infak, apa semua itu, itulah harta kita. Jadi harta kita itulah yang kita keluarkan, yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Bukan yang kita makan, bukan yang kita pakai sekarang. Sedangkan puasa, perisai atau dinding. Maka latihannya 30 hari. Bagaimana membentengi nafsu ini. Membentengi hati ini dari nafsu. Dari angkara murka, dari kefasikan, dari kemaksiatan. Dengan puasa. Itu dididik, dilatih 30 hari. Jadi harus ada dindingnya. Dan kalau tidak dinding, gampang kemasukan. Baik kalau kemasukan yang zahir. Kalau musuh dalam selimut, dia ambil semua kita punya harta kekayaan di dalam. Bagaimana caranya ngambil? Sudah kita sedekah. Pahala itulah harta kita itu, pahala sedekah. Itu yang milik kita nanti. Kalau dinding tidak ada, tidak terjaga ini harta, ini barang milik kita, datang musuh dalam selimut. Kalau kita mau sedekah lagi, datang dia bisikan. Oh bagus kamu, memang kamu orang baik, sering bersedekah. Muncullah dalam ujub. Muncul itu mau dikata, muncul itu ria, karena tidak terdinding. Rusaklah harta tadi itu. Atau tercuri itu harta tadi, milik barang-barang milik kita itu. Kan halus caranya tuh. Kadang karena seringnya bersedekah, sedekah lagi dibisikkannya oleh musuh. Jangan ku tulis nama. Kasih tahu di panitia masjid kan, hamba Allah. Padahal di hati ini sudah supaya tahu mau dikatakan bagusnya itu orang tidak tampakkan dirinya siapa dia, hamba Allah. Itu halus sekali itu, padahal sebenarnya itu ria. Dengan tidak menulis nama itu lebih ria dari yang menulis nama. Mending tulis nama. Mau dibilang ria sama orang yang menulis, saya tidak ria aja. Niatku untuk dakwah saja supaya orang tahu saya juga bersedekah. Daripada kau tulis nama hamba Allah. Padahal ada di hatimu supaya orang bilang, siapa ini di hamba Allah? Bangga media itu. Jadi begitu. Jadi keterkaitannya ini. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kait mengait ini. Jadi saling melengkapi. Itu. Jadi kalau saya tekankan itu. Perkuat dulu rukun Islam pertama. Apalagi kalau kita ngajinya itu di sisi tasawuf. Rukun Islam pertama ini atau syahadat ini ada 9 rukunnya. Ada yang disebut syahid.
atau syuhud. Syahid itu mufrad, syuhud jamak. Artinya orang yang bersaksi. Jadi harus ada yang bersaksi atau yang menyaksikan. Bagaimana dikatakan bersaksi kalau tidak ada yang menyaksikan? Jadi harus ada syahid atau syuhud. Yang kedua, mashhud. Harus ada yang disaksikan. Bagaimana dikatakan bersaksi kalau tidak ada yang disaksikan? Ada syahid, ada mashhud. Ada yang bersaksi, ada yang disaksikan. Jadi hati-hati dengan ada istilah yamuto. Artinya Allah juga, Allah semua. Hati-hati memahaminya. Jangan keliru paham. Karena orang dikatakan bersahadat itu harus ada syahid, harus ada mashhud. Nah, cuman nanti kan ada penjelasannya itu bahwa la ilaha illallah. Nah, ada penjelasannya mesti ke guru yang kamil mukamil, mursyid yang paham ini cerita. Jadi maksud ini yang disaksikan ini ada disebut masyhudun bihi. Disaksikan dengan dia. Disaksikan bersama dia. Jangan saksikan ke sendiri. Tidak sah saksi kalau satu orang. Sama itu nikah. Kalau bicara fikih ya. Misalnya Syafi'i fikih Syafi'i. Itu harus dua saksi. Laki-laki. Kalau perempuan hitungannya dua. Satu laki-laki, dua perempuan. Ya, di luar mazhab Hanafi. Begitu juga dengan syahadat. Syahadat tain. Dua kalimat syahadat, dua. Jadi ada syahid, ada mashhud. Ada yang bersaksi, ada yang disaksikan. Cuma yang disaksikan ini ada masyhudun bihi. Nah, ada penjelasannya nih, tidak bisa dijelaskan. Jadi umum nanti timbul fitnah. Lalu ada masyhudun fihi. Masyhudun fihi. Disaksikan pada dia. Yang disaksikan pada dia. Dia siapa? Tadi bihi bersama dia. Karena tidak ada yang bisa bersaksi kalau bukan bersama dia. Nah, ini masyhudun fihi. Harus bersaksi ya, di dalam dia, pada dia. Tidak boleh di luar dia. Katakanlah, oke, ada juga di luar dia. Maka ada disebut masyhudun alaih. Bersaksi pada semua liputan. Apapun itu, ufuk, alam semesta, diri manusia, fil afaq, wa fi anfusihim. Harus disaksikan pada alam semesta dan pada diri. Dan di sekeliling diri. Masyhudun alaih. Apapun ini. Harus liputan Allah. Allah yang meliputinya. Gitu. Bisa paham ini? Lalu ada berikutnya disebut sigat. Sigat itu ikrar. Ikrarnya ada fil lisan, ada fil qalb, ada ada pada fi sirri, pada rahasia, pada rasa. Sigatnya ini ucapan apa? Ikrar. Asyhadu an la, kalau di zahirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, itu sigat. Di pendapat lain disebut sugud. Maksudnya itu mesti yang bersaksi itu gugur pada yang disaksikan. Atau yang disaksikan itulah yang bersaksi. Nah, ini rumit nanti kita ya. Jangan dulu ke sana. Nah, itu sudah berapa tadi rukunnya? 5 ya. Jadi syahid atau syuhud, mashhud. Mashhud ini ada mashhudun bihi, mashhudun fihi, mashhudun alaihi, sigat. Yang keenamnya mesti isbat, mesti ditetapkan, diyakini, diimani dengan ketetapan yang mantap. Apa itu? Isbat zatullah, bahwa ada zat Allah. Zat Allah ini ada yang melekat pada dirinya, yaitu yang kita tidak tahu. Itu yang dilarang dipikirkan, tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi. Kita hanya disuruh memikirkan ciptaannya, jangan memikirkan dirinya Allah. Tidak terjangkau pikiran. Tapi ada zat Allah yang sudah keluar dari dirinya.
Misalnya manusia, nah itu menjadi sifat bagi Allah, tapi zat bagi kita. Setiap diri manusia ada zatnya. Nah, zat yang inilah yang mesti kita belajar, kita kenal. Bukan zat yang ada pada diri Allah, tidak bisa kita jangkau. Tidak ada makhluk yang bisa menjangkau zat Allah yang masih melingkar pada dirinya, yang dirinya itu sendiri. Tapi ada zat Allah yang terhembus dari dirinya, yang sudah memanifestasi, yang sudah bertajalli, yang sudah ta'yun namanya. Nah, itu yang harus dikenal dalam rangka mengenal Allah ya. Jadi isbat zatullah, harus menetapkan sesuatu bahwa ini zat Allah, tempat menyembah, tempat meminta. Yang berikutnya isbatu sifatullah, harus ditetapkan, diyakini sekuat-kuat keimanan, keyakinan bahwa ada sifatullah. Jadi ada zat, ada sifat. Dalam kaidah sufi ada dikatakan begini, wa bizatihi indal arifin wa bi sifatihi indal mahjubin. Di sisi zat Allah, orang yang sudah bermarifat, orang yang sudah mengenal Allah. Di sisi sifat Allah, bagi yang masih terhijab, yang masih belum mengenal Allah. Tidak ada orang memahami begini. Orang yang sudah mengenal Allah, dialah zat Allah. Orang yang belum mengenal Allah, dia masih sifat Allah. Zat itu ketuhanan, sifat itu kehambaan. Jadi dalam penyembahan, sifat menyembah zat, itu dihakiki. Kan kalau di syar'i kan, hamba menyembah Tuhan. Kalau di tarekat, tubuh menyembah roh. Kalau dihakiki, sifat menyembah zat. Kalau di ma'rifat, al-abid wal ma'bud wahid, al-arif wal ma'ruf wahid. Yang mengenal maupun yang dikenal satu, yang bersaksi dan yang disaksikan satu, yang menyembah dan yang disembah satu. Dia tonji satu. Yang tadi yamoto, tapi jangan salah pahami nanti, karena ada ta'yun, ada penjabaran, ada prosesi yang berproses dari alam ke alam, turun temurun. Ya, alam lahud, di bawahnya alam jabarut, di bawahnya malakut. Alam malakut, di bawahnya alam nasut. Jadi hati-hati memahaminya, yamuto. Jadi rukun berikutnya isbatu af'alullah, menetapkan bahwa apapun gerakan, apapun yang bergerak itu adalah af'al Allah. Nah, lalu yang ke-9 isbatu syirkatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wassahabat wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum, terus guru sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, bahwa harus ditetapkan dalam hati, dalam keyakinan, dalam keimanan bahwa mereka juga mesti disaksikan adanya Allah yang bertajalli turun temurun. Artinya adanya Allah lah, adanya segala sesuatu, termasuklah pewaris-pewaris itu. Jadi 9 poin inilah yang mesti dipelajari, dipahami, lalu diamalkan, dipraktekkan dalam keseharian, baru mengena itu yang disebut syahadat. Di sisi tasawufnya ini. Kalau penjelasan syar'i, fikih, ya simpel, jadi 3 saja. Iqrar fil lisan, tasdiqum bil qalbi, wal amalu fil arkan. Mesti apa yang kita ikrarkan itu harus dibenarkan dalam hati dan diamalkan. Bagaimana sih caranya mengamalkan 2 kalimat syahadat ini? Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Bagaimana mengamalkan ini? Bagaimana prakteknya? Maka perlu itu berguru. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu, bergurulah kamu kepada ahli zikir, jika kamu belum tahu. Bagaimana sih syahadat itu? Nah, belum lagi nanti bagaimana syarat sahnya syahadat, bagaimana hal-hal yang membatalkan syahadat. Dan ini tidak dibahas di bangku sekolah. Makanya rukun Islam pertama ini tidak terlalu banyak disinggung itu di pendidikan formal. Tidak seperti rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima, itu kan detail itu. Bicara tentang sholat, berapa bab itu. Bicara tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, berjilid-jilid. Tapi berbicara tentang syahadat, mesti ketemu lutut yang guru.